Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat mendengarkan tausiah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, tak lupa sholawat beriring salam. Marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah merupakan satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan syariat agama Islam. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang saya beri tema keistimewaan kitab suci Al-Quran. Apa itu kitab suci Al-Quran? Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini memiliki sebuah kekuatan yang tinggi dan juga kedudukan yang tinggi, kemujizatan, keajaiban di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun nama lain dari Al-Quran ini di kalangan umat manusia ada 5. Yang pertama, Al-Quran sebagai az-zikru, yaitu sebagai peringatan yang berupa pesan, nasihat, hikmah, dan juga moral lainnya yang mengandung unsur yang bermanfaat. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitabullah. Al-Quran sebagai kitab Allah, di sini tidak adanya suatu keraguan bagi mereka yang bertakwa. Jadi takwa di sini yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, kenapa dinamakan Al-Quran? Jadi dinamakan Al-Quran karena turun pada bulan Ramadan yang mana dinamakan malam nuzulul Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia dan juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang keempat, Al-Quran sebagai Al-Furqan. Jadi Al-Quran sebagai Al-Furqan ini merupakan sebagai pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Jadi supaya manusia tersebut tidak tersesat ke jalan yang tidak lurus. Al-Quran sebagai Al-Huda, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang beriman, bertakwa, supaya mereka tidak tersesat dalam jalan yang tidak benar. Jadi di sini kita wajib membaca Al-Quran. Al-Quran itu merupakan ibadah yang paling utama. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang paling utama. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka kita akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Jadi satu pahala kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala kebaikan. Itu menurut hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita harus membaca Al-Quran, memahami isinya dengan baik dan benar, dan juga kita harus menguasai apa yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita sudah menguasai apa yang ada di dalam Al-Quran, kita juga harus mengajarkannya kepada orang lain, umat Islam yang masih awam tentunya ya. Jadi orang yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengamalkannya kepada orang lain. Jadi kita wajib ya mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya kepada orang lain. Di sini juga ada 10 keistimewaan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, konten isi Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa adanya perubahan dan revisi. Jadi Al-Quran itu tetap akan awet dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi isinya, ayatnya, suratnya, karena Al-Quran tersebut tidak akan berubah sepanjang masa dari diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat kelak.
Yang kedua, terjaga dari kontradiksi. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak terdapat adanya suatu pertentangan satu perintah dan perintah lainnya. Baik dari segi, jadi perintah dan larangan dan juga yang bersifat lainnya itu akan saling melengkapi. Di dalam Al-Quran tersebut satu sama lain akan selalu berhubungan dan keterkaitan. Jadi tidak adanya suatu pertentangan. Yang ketiga, Al-Quran mudah dihafal. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal. Kita bisa melihat para penghafal Al-Quran tersebut. Seperti di dunia ini udah banyak para penghafal Al-Quran. Jadi jika kita membaca Al-Quran terus menerus, bisa jadi kita juga akan hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadikan kita akan cerdas, merenungi, menghayati isi konten yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat, bahasa Al-Quran tidak akan bisa ditiru. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang paling tinggi daripada kita yang dari lulusan luar negeri ataupun bahasa kita, maupun kita bisa bahasa Arab tinggi seperti Fusha maupun Amiyah, kita tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran merupakan suatu kebaikan bagi para pembacanya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, baik itu satu ayat ataupun dua ayat, maka akan mengandung juga kebaikan seperti yang tadi hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, Al-Quran mudah dipahami. Jadi Al-Quran itu mudah dipahami ya isinya. Jika kita memahami, menguasai tafsirnya, maknanya, kita nuzulul Qur'annya, mempelajarinya, itu kita akan cepat paham apa yang ada dalam Al-Quran. Yang keenam, Al-Quran itu membawa ketenangan batin. Jadi bagi kita yang mempunyai sifat iri, sifat dengki, dan juga lainnya, itu kita banyak-banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran tersebut itu memberikan kita ketenangan batin dan jiwa di dalam hati kita. Yang selanjutnya, Al-Quran di dalamnya terdapat kisah yang nyata dan juga jelas terperinci. Apa yang dimaksud kisah yang nyata tersebut? Jadi kisah para nabi dan rasul ataupun umat terdahulu. Nah, itu kisah yang nyata, yang fakta, yang mana tidak adanya suatu kebohongan di dalamnya. Jadi kita juga berhak mengetahuinya sebagai umat Islam yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan isi di dalam Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya, Al-Quran di hari kiamat kelak, di hari akhir, akan datang untuk memintakan syafaat, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi dari sekarang kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kita menguasainya, artinya. Jadi jangan cuma membaca ayatnya. Jadi kita harus menguasai apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Nanti kelak kita di hari kiamat, Al-Quran itu akan datang kepada kita. Nah, akan mencari siapa saja yang sudah membaca Al-Quran. Nah, itu nanti akan datang dan menjadi penolong kita kelak di hari kiamat kelak. Jadi jangan malas-malas untuk membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya, Al-Quran itu merupakan kitab peradaban. Jadi kitab pelajaran sejarah terdahulu yang mengandung mukjizat, keajaiban, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya kita mempelajarinya. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab yang paling sempurna. Isinya itu sempurna, tidak ada yang kurang sama sekali. Jadi penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, baik, sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.